Tapi beberapa orang-orang inferior ataupun orang-orang yang playing victim, dia selalu menggunakan kata-kata itu seolah-olah kalau dia dibenci itu karena ras dia. Artinya dia nggak boleh dibenci. Kok gue ngerasa itu nggak true ya? Kayak di Indonesia beragama Islam tuh kayak punya sedikit semi immunity. Enggak, banyak immunity-nya. Nah. Bukan semi. Tapi case-nya Ahok tuh gini. Ya. Ya kan Indonesia itu ada polarisasi ya. Sebenarnya kan orang secara general tuh secara apa yang tampak itu mengeneralisir kalau polarisasi itu terjadi by belief, by faith. Sama ini soal agama nih. Iya, sama ras. Sama ras. Padahal ya tidak seperti itu. Kalau tidak, Rocky Gerung tidak akan diterima di konservatif dong. Betul. Orang yang terbuka ngomong kalau dirinya ateis, tapi Betul. dapat dukungan yang sangat besar sekali dari kelompok konservatif Muslim. Diundang ke masjid, diundang ini. It's not about the religion. Kalau ras, aku juga nggak diterima. Iya, Ustaz Felix Shaw nggak akan diterima. It's not about the religion, it's about political spectrum sebenarnya. Antara suka dengan pihak mana dan tidak suka dengan pihak yang mana. Jadi sebenarnya pada akhirnya yang paling gampang untuk membuat batasan-batasan seperti itu ya by agama gitu. Untuk menyeret Ahok paling gampang ya by sentimen agama. Hate speech susah dengan keadaan kayak gitu kan. Kalau sekarang ini justru ketika ada yang mempermasalahkan Ahok karena religionnya, itu jadi kartu yang menguntungkan Ahok dong. Benar. Dia bisa jadi play victim. Benar. Kalau misalnya dipermasalahkan dengan cara seperti itu. Karena kan kompleksitasnya tuh lebih besar lagi. Gue yakin Ahok nggak akan kena masalah hukum karena itu. Gue kebayang gini, walaupun yang diargumentasi itu bukan soal agama, tapi yang menyerang akan menggunakan agama sebagai tameng. Ya, Ahok justru menunggu itu kalau ada yang menggunakan agama untuk nyerang itu dia. Senjatanya dia. Justru itu senjata dia. Bener kan? Makanya terlalu bodoh kalau ada orang yang menggunakan agama untuk nyerang Ahok saat ini. Gitu. Kalau memang mau mempermasalahkan Ahok, berarti konsultannya harus dipecat itu. Iya, itu keren. Jadi kalau gue nggak suka nih sama Ahok, ayo kita serang agamanya. Iya. Ya, gue nggak tahu kata kebodohan di bawahnya apa gitu. Iya, dungu. Enggak, itu lebih dari bodoh dungu. Idiokrasi nggak sih? Misalnya contoh ya, aku mau gambarin sedikit. Kalau misalnya kita menyerang misalnya contoh ketidakadilan yang kita rasakan, lalu menyerang individual, itu menurutku blunder memang. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah dan dia menggunakan kemudian kayak apa ya, kayak selain daripada aktivitas tapi kepada individual, itu justru merupakan sebuah blundernya dia, bukan blundernya orang yang nyerang. Contoh, ada yang menyebut bahwasanya Raja Jawa itu blunder tuh. Kalau kita yang nyebut Raja Jawa itu problematik. Karena kita bawa ras, suku dan segala macam. Tapi kalau mereka yang mau mengagungkan toleransi, mengagungkan kemudian segala macam, mereka bilang Raja Jawa itu ada satu diksi yang justru tidak bagus bagi mereka. Salah satu contohnya tuh. Artinya benar sih, nggak mungkin Ahok diserang dari segi suku ataupun agama. Kali dia emang berbuat yang nyentuh itu. Iya. Nah kalau udah kayak gitu, bukan lagi diserang, diterkam habis-habisan. Urusannya lain. Jadi contoh kayak 212 ya menurutku ya, sebagai orang yang dulu pernah berada 212 tuh ketika tahun 2016 gerakan menggulingkan Ahok.